Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita masih akan membahas tentang pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran memahami nilai dasar Pancasila, kemudian menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, dan yang ketiga, mempraktikkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi nilai Pancasila. Jadi, nilai Pancasila itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang melekat dan mendasari nilai Pancasila. Jadi nilai dasar itu terbagi menjadi 5 sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian nilai instrumental. Kalau dikatakan instrumental berarti itu adalah suatu alat, ya, alat untuk mengarahkan kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya untuk melaksanakan nilai dasar. Misalnya kita ingin melaksanakan nilai dasar, kita membutuhkan sesuatu yang bisa menjadikan itu arahan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu untuk mengarahkan kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Ya, seperti praktis itu artinya praktik, artinya pelaksanaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila, berarti kita sudah melaksanakan nilai praktis. Dimensi nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita. Realita itu artinya kenyataan. Jadi dimensi realita itu adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan berdasarkan aspirasi dan pemikiran masyarakat Indonesia. Jadi nilai Pancasila itu asli dari Indonesia, bukan dari budaya luar negeri. Yang kedua, dimensi fleksibilitas. Fleksibel artinya dia tidak statis, tidak kaku. Artinya nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa. Contohnya misalnya kalau dulu tidak ada peraturan tentang undang-undang ITE. Sekarang karena ada sosial media dan lain-lainnya, maka ada undang-undang yang baru. Itu yang dikatakan Pancasila sebagai dimensi fleksibel, jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada dimensi idealisme. Artinya nilai-nilai Pancasila itu mengandung cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sifat nilai Pancasila. Sifat nilai Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu ada objektif dan subjektif. Kalau objektif, Pancasila itu bersifat universal, berlaku dimanapun. Nilai Pancasila akan tetap terkandung dalam lapisan kehidupan masyarakat Indonesia. Berlaku dimanapun itu maksudnya ketika kita tidak berada di Indonesia atau kita berada di daerah terpencil di Indonesia, kita tetap memiliki yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua ada sifat subjektif, yaitu Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi merupakan cerminan masyarakat Indonesia sendiri dan melekat pada diri setiap masyarakat Indonesia. Jadi seperti penjelasan Ibu Muti yang kemarin, Pancasila itu hanya ada di Indonesia, yang menjadikan Indonesia itu berbeda dengan negara lain.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya yang diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya kita beribadah, kemudian berdoa, tidak memaksakan agama kepada orang lain, itu merupakan contoh dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia dan dijamin oleh negara. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban, itu ada di dalam undang-undang dan kita dijamin oleh negara. Ada juga dalam Undang-Undang Dasar pasal 27. Kemudian tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai 28 Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya seperti cinta tanah air, itu merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sila ketiga. Kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan negara Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Demikian materi untuk pertemuan ketiga. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.